menularkan hidup itu ke lingkungan rumah kita juga gitu kan. Jadi kayak mungkin abang kita atau kakak kita juga jadi kebawa suasananya gitu kan. Oh, kita harus menghidupkan suasana pagi, suasana. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pemimpin sekalian. Di episode kali ini kita bakalan ngobrol-ngobrol tentang serunya asrama virtual. Jadi belum pernah terbayang mungkin sebelumnya ya asrama virtual seperti apa. Hari ini akan dibersamai oleh aku, Teh Elis, supervisor dari Regional Bogor, Bandung, Jatinangor Angkatan 10 dan juga supervisor Regional Nusantara 1 Putri alias Anantari. Nah, hari ini aku bakalan dibersamai sama duo adik-adik kebanggaan Anantari ya. Jadi ini angkatan yang paling muda alumninya. Kita kenalan dulu, ada siapa hari ini? Boleh dari yang paling dekat dulu. Oke, halo sobat pemimpin semuanya, nama aku Hafia Wafda. Aku sebagai peserta pembinaan Rumah Kepemimpinan Anantari Angkatan ke-11. Salam kenal. Oke, sip. Dari Via ya. Jadi Via ini orang Depok, Depok Pride. Jadi kita deket sama kantor RK, jadi sering main ke sini. Next, ada siapa lagi? Oke, halo sobat pemimpin semua. Aku Nur Salihah, biasa dipanggil Nursol. Dari sama-sama Kavia, satu angkatan di RK Nusantara Putri 1 angkatan 11. Oke, Sipo ini dulu atau sekarang masih jadi mahasiswa ya? Nah, mahasiswa dari mana? Boleh diperkenalkan, siapa tahu ada kenalannya? Kalau aku mahasiswa dari Universitas Indonesia, jurusan psikologi. Oke, yang terguncang boleh hubungi Teh ya. Oke, kalau aku dari jurusan Kesehatan Masyarakat Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Oke, sobat pemimpin sekalian udah kelihatan banget ya di belakang kita ada apa. Kalau misalkan yang nih anak pesantren, anak asrama gitu ya khususnya, ini settingan asrama banget. Jadi RK itu dibangun bentukannya asrama pembinaan dan banyak ide-ide besar yang lahir dari asrama gitu ya. Tapi kalau misalkan kita berkaca di beberapa waktu yang lalu, ide besar ternyata tidak hanya bisa ditelurkan dari bangunan-bangunan asrama saja teman-teman. Jadi secara fisik gitu ya harus ada asramanya. Ternyata virtual juga bisa nih. Dan ini jebolan-jebolan asrama virtual gitu ya. Mantap. Ini sering ketemu ya? Karena dekat. Karena nyebrang juga. Bisa tinggal ngesot nyampe RK gitu. Betul. Jadi paling sering nebeng ini ya. Aduh ini kebongkar deh. Nebeng apa coba ke kantor? Nebeng masak mie gitu. Oke, teman-teman sobat pemimpin sekalian, jadi hari ini kita mau nostalgia ya. Padahal baru setahun yang lalu nih pembinaan baru beres. Tapi kita pengen banget merefleksi dan berbagi kisah bareng teman-teman gimana sih sebenarnya kehidupan di asrama virtual gitu ya. Kalau misalkan biasanya teman-teman RK identik sama asrama fisik, main bareng di asrama, makan bareng di asrama. Nah, gimana sih nasib yang online gitu. Next, kalau misalkan diibaratkan jadi satu benda, teman-teman akan mengibaratkan RK virtual ini atau RK asrama online ini kayak gimana? Apa coba kira-kira? Jujur. Nggak kebayang lagi selain laptop sih Teh. Apalagi ya Teh selain laptop dan handphone. Kayak segala sesuatu kita acaranya di sana, kita telepon-teleponan di sana, kita chatting-chattingan di sana. Itu yang paling langsung kayak masuk di dalam otak aku. Oke, versinya Nur? Apa ya? Apa coba? Mungkin ke hati kali ya. Jadi kita tuh nggak mesti fisik, tapi di RK online tuh mengandalkan kebertautan hati aja gitu. Asik. Jadi koneksinya itu nggak mesti harus ada di depan mata, tapi ya udah mengandalkan hati, kesatuan niat segala macam tuh penting banget gitu di RK online ini gitu. Jadi nggak harus ya physical touch. Layar touch ya gitu, touch screen. Karena online. Itu sangat biasa LDR. Yang diuji adalah hatinya. Betul. Jadi kalau Via kayak semuanya harus serba teknologi gitu ya, HP sama laptop, dan juga kalau versinya Nur ya hati gitu ya. Karena apalagi yang mempersatukan kita kalau misalkan bukan hati gitu ya. Oke, boleh dong diceritain kenapa kok tiba-tiba terinspirasi ya udah masuk RK aja gitu. Ada nggak inspirasi datang dari mana?
Kalau dari aku tuh sebetulnya ya Teh, awalnya tahu banget FK itu dari guru pas lagi SMA. Nah guru aku SMA ini juga dulunya adalah peserta RK dari UGM. Oh. Gitu. Jadi kayak awal banget tahu tuh udah terbranding dari sana. Oh, insya Allah nih ada alumni FK dan beliau pun juga mempromosikan hal itu gitu ya dan merekomendasikan untuk aku juga bisa ikutan FK dan kebetulan beliau juga guru yang aku tuh paling deket lah gitu ketika masa SMA. Nah, kira pas lagi aku masuk kuliah juga ketemu sama lingkungan-lingkungan kayak mentor aku tuh juga anak FK juga, angkatan 10. Terus juga kayak mulai merasa kok keren banget FK, banyak banget orang-orang yang apa ya, yang berkontribusi di FK, dari FK itu berkontribusi di luar. Jadinya aku cukup memandang baik FK, terutama ketika aku tuh lulusan pesantren dan ketika masuk kuliah biasalah ya agak terguncang gitu kan. Iya gitu. Ya. Dari yang tadinya mungkin rajin tilawah, rajin murojaah, setiap hari bareng Al-Qur'an, terus ibadah-ibadahnya juga terjaga. Tapi pas lagi masuk kuliah tuh lumayan diuji sih dengan oke, harus interaksi dengan lawan jenis, terus juga udah dilepas banget dengan lingkungan perkuliahan yang gak ada sistem yang ketat gitu. Jadinya ya udah akunya harus mandiri. Di titik itu aku ngerasa gak bisa nih kayaknya kalau sendirian gitu. Aku kayaknya harus perlu ada orang yang ngejagain aku gitu. Jadi aku melihat rumah kepemimpinan ini sebagai apa ya, ya orang-orang yang bisa kemudian mensupport aku untuk mencapai tujuan aku, yaitu adalah untuk harapannya tetap menjaga keimanan aku, menjaga ketakwaan aku, dan sekaligus juga menjadi seorang pemimpin. Masya Allah. Boleh dadah-dadah dulu ke Mbak. Mention dong namanya. Assalamualaikum Ustazah Husna. Masya Allah. Iya. Angkatan berapa? Angkatan aku nggak tahu lagi. Lah, nanti tolong dikasih tahu ya angkatan berapa. Oke, sip. Itu versinya Kakak Hafia ya, jadi terinspirasi justru dari awal ya. Itu jauh banget berarti dari SMA ya. Itu kayak udah ada pertanda-pertanda takdir. Iya kayaknya. Petunjuk ilahi. Oke, versi Nur gimana? Kenapa terpikir tiba-tiba ya udah daftar RK gitu? Oke, mungkin pertama tahu RK-nya dulu dari mana kalian? Sebenarnya sama nih, sama-sama dari SMA, cuma bedanya adalah Kafia memang dari pesantren, sedangkan aku dari SMA negeri gitu. Dan malah ibaratnya kalau Kafia emang dari pesantren udah biasa dengan kegiatan-kegiatan rutinitas yang kayak ada di RK, justru kalau aku malah nggak ada nih di SMA aku gitu kan. Nah, jadi karena dan ngerasa titik balik atau mungkin kayak hijrah atau pengen memperbaiki diri dalam berbagai aspek itu pas SMA itu gitu ya. Terus dan pas SMA ini lumayan cukup dekat dengan alumni gitu kan. Nah, alumni ini yang aku kenal itu emang ada beberapa dari RK dan mereka tuh kayak punya ciri khas yang sama gitu, kayak misalnya semangatnya tuh sama gitu, kayak padahal dalam setiap project misal antara alumni sama aku saat itu masih SMA gitu ya, mereka tuh yang kayak punya ibaratnya semangatnya tuh kayak sama gitu, kayak kok bisa ya punya semangat kebaikan yang bergerak kayak gitu. Terus jadi kayak terinspirasi dari mereka, terus nyari tahu kayak oh ternyata mereka sama-sama RK gitu kan, jadi penasaran tuh RK tuh kayak gimana sih ya, terus mulai kepoin lah tuh Instagramnya atau ya pokoknya orang-orang RK tuh siapa aja, terus kayak oh ternyata mereka nih orang-orang yang emang semangat berprogresnya tuh tinggi banget gitu, semangat berkebaikannya tuh sama gitu, tinggi gitu, punya semangat yang sama gitu. Nah terus ya itu sejalan gitu dengan titik balik aku pas SMA yang emang pengen lagi semangat-semangatnya memperbaiki diri itu gitu. Dan pas saat SMA tuh sebenarnya udah mulai ibaratnya buat misalnya kayak mutabak sendiri atau kayak apa aja sih yang pengen diperbaikin tuh udah dijalannya sendiri, tapi ternyata sendiri tuh seberat itu gitu, kayak jadi gampang lalainya segala macam. Dan pas tahu RK ini, wah kayaknya aku nih emang butuh sistem yang mendukung gitu, sistem yang mensupport aku. Jadi dengan tahu di RK ini ada program-program kayak gini, ini emang sejalan dengan apa yang selama ini aku usahakan sendiri, tapi kalau sendiri tuh susah kecapainya gitu. Jadi ngelihat RK sebagai ekosistem yang emang kayaknya emang yang aku butuhin gitu. Jadi makanya fix daftar RK gitu. Oke, jadi emang brand ambassador lagi-lagi alumni ya? Iya. Oke, brand ambassadornya coba di-spill siapa?
Kak Salim, ke Evi. Oke, itu berarti angkatan berapa tuh? Masih ingat gak, Nur? Kalau angkatan nggak tahu, tapi SMA-nya itu lulusan 2014. Terus kalau Kak Evi kalau nggak salah lulusan 2013. Oke, oke. Hai Kak Evi. Dan Kak Salim. Udah Kak Salim. Kak Hanan juga. Betul ya. Jadi ternyata alumni justru yang jadi brand ambassador RK ya pada akhirnya. Oke, teman-teman aku masih masih inget ya. Kalau kalau di POV-nya teman-teman kan daftar gitu ya. Kalau misalkan di POV aku mungkin nemenin seleksi, habis itu wawancara gitu ya. Tiba-tiba ketemu. Nah pas wawancara itu kan diumumin tuh. Nyangka nggak sih bakalan masuk RK gitu? Boleh di-recall kembali memori ketika teman-teman melihat hasil pengumuman. Wow. Gimana Nur Sal? Oke, kalau aku jujur nggak nyangka. Jadi pas SMA ini sebenarnya emang udah ngincar RK nih ya kan. Tapi aku tahu nggak ada, maksudnya saat itu RK tuh cuma ada asrama doang nih, belum ada online ya kan. Betul. Terus udah gitu, kalau misalnya dari SMA aku mungkin emang ada beberapa yang jadi alumni RK gitu. Tapi pas masuk kuliah nih ya kan, masuk kampus, ternyata aku bukan masuk kampus pilihan pertama alias UI gitu kan, yang jelas emang ada asrama untuk khusus RK-nya. Nah pas aku masuk kampus kayak sebenarnya udah hopeless nih, kayak ya udahlah kayak nggak bisa nih masuk RK, walaupun saat itu emang udah pengen, tapi kayak ya RK kan nggak nerima kampus aku gitu kan, nggak ada list kampus aku, dan ya saat itu kan emang belum ada online. Makanya pas tahu ada online kayak wow mantep nih gitu, kayak terbuka gitu, kayak kesempatan yang terbuka yang tadinya ibaratnya aku udah mengubur untuk keinginan masuk RK gitu kan, karena tahu nggak ada list kampus aku yang asrama, tapi ternyata ada nih yang nggak asrama. Jadi daftar. Nah sebenarnya pas daftar pun juga sebenarnya agak nggak pede gitu. Pertama yang nggak percaya diri, kayak gue siapa sih gitu, dibandingkan alumni yang emang aku kenal, mereka emang orang-orang keren gitu kan. Terus emang dari kampus juga, kampus gue apalah gitu misalnya merendah diri. Jadi Tapi bagus sebenarnya kampusnya itu. ya sebenarnya bagus, tapi kan gak ada di list RK dari awal gitu kan. Jadi dan emang belum ada. Jadi aku ibaratnya belum ada alumni RK yang dari kampus aku. Dan saat itu pas keterima pun pas pendaftar tuh emang sebenarnya ada beberapa dari kampus aku, tapi pas keterima cuma aku nih dari kampus aku gitu. Jadi kayak pertama dan satu-satunya dari kampus, jadi agak kaget gitu, kayak kok bisa ya gue dari kampus ini bisa keterima di RK gitu. Itu kaget gitu. Dan apalagi kan aku bareng abang kan daftar gitu, terus kayak udah merendah diri juga gitu sama abang aku yang ibaratnya peran di kampus itu banyak banget gitu kan, kayak kok bisa ya malah nerimanya gue gitu. Kayak gitu. Jadi kayak surprise banget ya. dan kayak mungkin emang ini jalan ibaratnya dikasih kesempatan nih jadi pas begitu keterima nggak mau menyanyiakan aja gitu. Betul. Mungkin konteksnya adalah di tahun sebelumnya itu RK online kan udah ada. Jadi Hafia sama Nurso kan angkatan kedua ya, angkatan kedua yang virtual. Nah tahun sebelumnya itu Putri cuma 3 kampus. Jadi ITB, Unpad sama IPB kan, IPB, ITB, Unpad. Jadi tahun berikutnya lah baru boom se-Nusantara gitu ya. Jadi kayak bersyukurnya adalah kita terpapar info itu. Kebayang gak sih kalau kita nggak terpapar info itu gitu ya? Mungkin aku tidak akan bertemu Nursol. Oke. Next boleh dong di-recall story-nya Via gimana? Kalau aku tuh jujur nggak terlalu inget ya Teh. Kalau pas lagi pengumumannya. Cuman kalau dari yang aku inget tuh kayak aku sempat khawatir juga aku nggak keterima, terutama karena mungkin aku anak UI yang mendaftar ke RK online. Karena biasanya pada daftarnya RK offline, dan aku juga ditanyain pas lagi interview kayak kenapa kamu daftarnya kok nggak offline aja gitu. Terus cuma di satu sisi juga insya Allah bisa lah, ada kepercayaan diri lah untuk bisa masuk gitu ke RK. Alhamdulillah sekali sih, sangat bisa. Itu buat aku jadi keputusan dan juga salah satu cara Allah menjaga aku dengan cara yang sangat baik loh di RK. Jadi walaupun sempat khawatir gak sih Vi dulu kan kayak wah kayaknya ditolak deh, soalnya kayaknya harusnya offline gitu. Iya kan? Tapi kalau misalkan udah rezekinya ya, kalau misalkan udah memang takdirnya untuk bertemu di RK, akan bertemu di RK juga. Nah teman-teman, jadi ketika kita masuk RK, ingat banget gak sih kita zooming tuh seminggu nyampe kayak berapa kali?
Iya. Hampir setiap hari. Iya pas awal-awal Ya, setiap hari sih, kayak setiap malam, setiap pagi kayak kalian baru bangun tidur sama mau tidur lagi tuh ketemu sama RK lagi dan itu online gitu kan. Kayak jenuh juga pas awal-awal tuh, ya kan. Terus kayak pas bangun tidur yang dicari pertama adalah Iya, Hamza. Iya, juga. link Zoom mana ya? itu kita link itu kalau misalkan bangun tidur gitu ya, ngeklik itu langsung link Zoom gitu ya. Nah, jadi teman-teman pas awal-awal kan kayaknya Zoom terus ya. Kita ada nama program namanya itu Deep Introduction. Jadi kalau teman-teman mau ngebayangin kita zooming kalau misalkan malam tuh dari jam 8 sampai jam 10 kadang lewat. Kalau pagi itu jam 5.15 sampai jam 6 kadang lewat. Dan itu kalau misalkan bulan-bulan pertama ya hampir tiap hari ya. Hampir tiap hari. Ada nggak momen-momen jenuh gitu berasrama online ini? Ini muka-mukanya muka-muka menikmati nih. Ayo jujur. Recall memori. Kalau memori. Jadi Via sama Nursol ini tipe-tipe anak baik guys. Jadi dia agak sulit menemukan momen jenuh guys. Momen jenuh ya. Mungkin kalau jenuh tuh ada karena kan pas awal masuk RK juga kan kita emang kehidupannya udah online kan. Kita nih alumni COVID dan awal masuk kuliah juga emang COVID dan ya pas masuk RK tuh emang masih banyak online gitu kan. Jadi sebenarnya jenuhnya itu karena aduh harus natap layar lagi gitu. Kayak kita udah dari mungkin pagi siang sore kelas udah online. Terus bangun tidur dan malam tuh harus online lagi tuh kayak aduh lebih kecapean natap layarnya itu sih sebenarnya ya kan. Terus ya belum lagi kalau misalnya emang kita udah capek kelas capek nugas, oh malam harus buka lagi gitu kan, buka layar lagi gitu. Mungkin pernah lah gitu karena natap layar mulu itu gitu, kayak matanya sakit kayak. Sebenarnya kalau di titik kayak aku pengen keluar dari RK aja, belum lah ya. Belum. Oh, belum. Pernah. Tipis-tipis lah. Adalah bisikan-bisikan syaitan. Oke. Nah kalau misalkan di teman-teman, kalau misalkan di asrama kan ngebangun habit itu jadi satu misi tersendiri yang memang konkret dilakukan ya. Maksudnya kayak kalau misalkan di asrama teman-teman mau belajar bangun subuh atau misalkan bangun tahajud, itu bisa dibangunin sama temennya gitu. Kebayang nggak sih? Nah teman-teman online tuh gimana nasibnya? Pas ketika itu mungkin ya ngebangun habit-habit itu dan semacamnya. Mungkin ini akan relate kalau sama teman-teman yang baru pertama kali ngebangun habit itu gitu ya. Nah kalau misalkan teman-teman gimana? Kalau aku sendiri sih ngerasa ngebangun habit pas lagi pembinaan secara online itu sebetulnya malah lebih fleksibel buat akunya. Jadi kayak aku punya habit, aku tujuannya apa yang pengen dibangun, terus kemudian Tealis juga suka nanya kan pas lagi coaching, apa nih top bottom kamu, habit kamu yang pengen dibangun dan sebagainya. Jadinya itu membantu aku dalam hal tadinya ya pastinya menentukan dulu yang paling perlu aku untuk tingkatkan dari habit-habit aku itu apa, dan kemudian punya accountability partnernya sih deh. Jadinya walaupun mungkin gak se-strong kalau misalnya di RK offline gitu ya, cuma tetap sangat terbantu gitu dengan ada ini bakalan dievaluasi nantinya, aku bakal harus tetap mempertanggungjawabkan, itu tetap ada. Dan malah yang aku suka fleksibilitasnya tadi sih, jadinya aku jadi bisa lebih menoleransi diri aku ketika aku juga masih belum bisa mencapai, tapi tetap bisa untuk keep on the track karena tahu untuk harus bertanggung jawab dengan hal itu juga. Karena mostly targetnya tuh kita sendiri yang berkomitmen gitu ya. Betul, kita sendiri, karena apa ya, kalau bahasanya ya gampang lah kita sebetulnya buat bohong gitu kalau misalnya lagi online. Kalau offline kan pasti kelihatan kan. Oke. Tapi mungkin plusnya adalah karena online mau nggak mau daya dorong pribadinya itu jadi lebih gede nggak sih? Betul. Jadi mungkin membangun kesadarannya harusnya lebih kuat dari pribadi. Iya, makanya kenapa aku ngerasa sangat kuat kesadaran untuk membangun habit atau hal-hal tertentu itu ketika memang sudah ditanamkan dari RK why-nya gitu loh, kayak kenapa harus membangun hal ini, sehingga itu jadi dorongan internal dari aku sendiri, bukan cuma dorongan eksternal gitu. Jadi itu yang aku sukanya sih. Yang paling banter di teror miss call gitu ya. Walaupun HP-nya di mute. Betul. Terus selain tadi emang pentingnya kita ketemu why, kayak
oh kenapa sih harus bangun setiap subuh, kenapa sih harus online kayak gitu. Tapi kan pasti ada ya masa-masa kebablasannya maksudnya. Emang kita lagi begadang atau habis begadang, habis nugas gitu kan. Nah itu tuh jadi malah keluarga kita yang ngebangunin. Jadi kalau misalnya anak orang asrama sama teman sesama asramanya ya kan, kalau misalnya di rumah karena terbiasa orang rumah tuh ngeliat kayak ini biasanya nge-zoom nih abis subuh, tapi kan ini malah nggak ada suaranya nih, kemana nih gitu kan. Jadi yang bangunin tuh kakak gitu kan, karena kalau aku tidur bareng sama kakak gitu kan, kayak kalau misalnya belum bangun lu zoom kayak gitu. Ya ampun, jadi iya, jadi walaupun kalau misalnya udah sekalinya lagi bablas atau lagi ibaratnya lagi ngedown atau apa gitu kan, itu malah jadi rumah lah yang jadi support sistemnya gitu kan. Menarik juga ya, jadi justru yang jadi gebrak-gebrak mejanya orang tua. Iya betul. Terus jadi kayak mungkin menularkan hidup itu ke lingkungan rumah kita juga gitu kan. Jadi kayak mungkin abang kita atau kakak kita juga jadi kebawa suasananya gitu kan. Oh kita harus menghidupkan suasana pagi, suasana subuh gitu. Jangan malah habis subuh tidur lagi gitu kan. Gitu. Jadi menurut aku ya ada positifnya lah pokoknya, kalau misal online dan offline ya ada positifnya masing-masing. Tapi dengan online tuh kita jadi lebih dekat dengan keluarga kita dan membudayakan itu ke keluarga kita juga gitu. Jadi bukan cuma kita doang, tapi orang tua kita, kakak kita juga pun jadi mungkin tersentuh dengan pembinaan RK juga gitu kan, secara nggak langsung gitu. Mungkin mereka bukan peserta aktif, tapi karena sebagai keluarga peserta RK online jadi merasa juga gitu vibes-nya. Keterbina. Iya. Tapi menarik, poin itu aku nggak ngeh sih. Karena mungkin ya juga gitu ya, mungkin kalau misalkan awalnya memang aneh, ini kok anak setelah ikut RK zooming terus gitu. Tapi ketika di pertengahan justru ketika anaknya nggak ikut pembinaan, orang tuanya yang aneh. Iya, malah nyari ya. Kok nggak online gitu ya. Menarik banget. Next, kalau misalkan online ini mungkin struggle-nya kan nggak ketemu teman-teman nggak sih? Betul. Gimana cara mensiasati hal itu kalau misalkan versinya teman-teman untuk membangun bonding, untuk membangun kebersamaan, apa aja yang diikhtiarkan ya? Oke, kalau aku ya, jujur sebenarnya aku pas awal-awal itu emang ngincernya tuh sebenarnya pembinaan offline. Maksudnya aku ngincernya tuh sebenarnya regionalnya asrama kan. Karena ya dan karena aku sering kalau misalnya ada RK atau ada event, aku sering datang gitu kan ke offline ke kantor pusat RK. Itu tuh jadi kayak kalau setiap ngelihat anak-anak yang asrama tuh jujur FOMO gitu, kayak enak ya mereka bisa ketemu bareng, ketawa tiwi bareng gitu kan. Terus ya pasti lebih semangat dong kalau misalnya di kanan kiri kalian tuh ada orang gitu kan. Kalau misalnya lagi pembinaan itu tuh ada banget sebenarnya perasaan kayak gitu. Cuma balik lagi menyadari diri online dan melihat kayak ada plus minusnya lah pokoknya antara online offline ini. Terus tadi gimana caranya pas online ini membangun bonding gitu ya. Kalau misalnya offline kan bisa ketawa TV bareng gitu kan, terus ya ngerjain tugas bareng, pembinaan bareng. Tapi kalau online ini, kalau aku mungkin ngerasanya adalah penting banget buat aktif di grup juga. Terus balas story teman gitu. Itu jadi salah satu bentuk pendekatan kita gitu. Bukan kalau misalnya offline kan pendekatannya ngobrol langsung gitu kan. Nah, kalau online mungkin memanfaatkan waktu yang ya di luar pembinaan juga gitu, kayak ya tadi kalau misalnya story teman saling jawab, terus misalnya di grup aktif juga, terus kalau misalnya ada agenda offline gas gitu. Jadi memanfaatkan ibaratnya waktu kumpul sama Anantar itu jadi kayak seberkualitas itu, dan makanya setiap ketemu tuh jadi deep talk bareng, dan itu salah satu yang bikin kuat kita seneng gitu ya ketemu anak RK gitu, karena ada sesi deep talk yang kalian nggak bisa ngobrolin sedip ini kalau nggak sama anak RK gitu, dan seberbobot itu gitu kalau ngobrol sama anak RK, dan itu yang bikin mungkin jadi lebih dekat gitu ya, dan merasa bertaut dengan anak-anak RK gitu. Coba di-spill topik pembicaraan yang paling waduh, jujur hampir setiap ketemu pasti yang dibahas tuh nggak jauh-jauh kayak ngomongin masalah percintaan gitu ya. Dan jujur kan gak bakal nyangka gitu kan, kayak mungkin jujur pas awal-awal mungkin aku mikirnya kayak ini kalau ketemu sama anak RK paling ngomonginnya gimana cara berprestasi gitu kan, gimana kontribusi. Iya kayak bayangannya bakal berat banget, tapi ternyata yang diobrolin malah bahasan cinta-cintaan, jodoh ya kan, bahasa dunia pernikahan. Padahal di situ kita belum ada yang nikah juga gitu. Waktu itu Teles juga belum nikah gitu kan. Masa ternyata obrolan kayak gini yang malah kita ada gitu di RK gitu, yang mungkin sama teman-teman lain kan nggak bakal ngobrol seperti ini gitu. Oke, bahas ini juga keluarga gitu. Iya. Oke, sip. Next, Via.
kalau untuk ngebangun bonding ya, aku juga sama sih ngerasanya tuh karena emang udah di setting lingkungannya tuh sangat suportif ya dia. Aku inget banget teteh di awal pertemuan pertama kita ketemuan tuh teteh ngomong rumah yang nyaman itu perlu untuk diikhtiarkan bersama-sama gitu. Dan itu kayak ngena banget gitu loh di aku karena kayak oh iya kalau aku emang pengen deket sama mereka, kalau aku emang pengen membangun hubungan yang tulus dengan mereka ya aku harus mengikhtiarkan juga gitu dari akunya. Hal-hal sederhana dari tadi ya misalnya balas-balas story, terus juga hal-hal kayak misalnya ada orang yang berprestasi terus dikirim di grup terus kayak kita support, kita berkaulah ya dan sebagainya. Itu hal-hal kecil itu tuh yang membuat aku kayak seneng banget ya bisa ada di lingkungan yang semendukung ini gitu karena nggak banyak lingkungan yang seperti ini gitu di luar sana. Itu yang pertama. Dan kalau misalnya bonding itu juga aku ngerasanya sangat butuh pendekatan secara offline sebetulnya. Jadi walaupun kita memang online kebanyakan, tapi ketika kita ketemuan offline tadi malahan jadinya momen kita punya kesempatan untuk ketemuan itulah di situ tuh jadi ngerasa lebih berharga banget. Kita lebih merasa aku bisa untuk lebih memvalue kalau misalnya kita bisa ketemuan offline tuh lebih bersyukur lah gitu kesannya. Karena aku juga ngerasa tadi ya sama kayak banyak hal inspiratif yang bisa aku dapatkan dan mungkin terutama aku sendiri tipe orang yang kalau misalnya membangun hubungan yang dekat dengan orang lain tuh harus yang kayak quality time bareng, harus yang kayak ya physical touch sedikit lah, terus juga harus yang kayak self disclosure, maksudnya kayak membuka diri tentang apa sih sebetulnya aku tuh di luar dari prestasi, jabatan, kontribusi aku sebetulnya siapa sih? Itu yang membuat aku dan teman-teman Anantari malah jadinya lebih dekat karena kita bisa membuka diri dan kita bisa membicarakan hal-hal yang gak sembarangan kita bicarakan ke orang lain. Iya, kayak keresahan-keresahan duniawi itu terjawab gitu ya. Maksudnya kayak selama ini nggak pernah mempertanyakan itu, tapi ketika ketemu anak RK atau anak Anantari itu jadi oh iya juga ya, jadi itu menjawab keresahan duniawi kita gitu. Kayak bukan tadi cuma masalah percintaan atau jodoh ya, tapi misalnya kayak masalah karir pun, masalah keluarga, masalah lingkungan organisasi segala macam itu jadi dibahas gitu. Jadi kayak Masya Allah. Dan tadi quotes yang dibilang sama Telis gitu, kayak rumah yang nyaman adalah rumah yang diikhtiarkan oleh orang-orang yang ada di dalamnya. Itu tuh aku share juga Teh ke teman-teman organisasi. Jadi kalau misalnya aku ngisi ke adik-adik atau di organisasi itu aku pakai banget. Aku juga. Tolong dipakai sadurannya ya. Oh iya, pakai citasi. TLS 2021. Betul. Ya, jadi itu kepake banget dan oh iya ya benar, kita tuh nggak bisa ngandelin harus SPV-nya yang menyenangkan, harus punya teman yang menyenangkan gitu. Tapi mulai dari diri sendiri, gimana caranya gue bisa bikin gue yang menyenangkan dan bikin gue sendiri nyaman gitu di sini. Jadi nggak mengandalkan orang lain. Dan wow, itu ini banget sih, kunci banget mungkin dari awal. Alhamdulillah itu dikasih tahu dari awal gitu ya. Jadi kita udah ke mindset dari awal kayak lu nggak bisa nyalahin orang lain, lu nggak bisa nyalahin RK, nggak menyenangkan buat lu, tapi lu nya menyenangkan gak nih buat orang-orang di RK gitu. Cuma yang menarik kayak gitu ya, maksudnya kan untuk kita bisa terbuka dengan orang lain terkait dengan hal-hal yang sensitif gitu ya. Ya emang harus sama orang-orang yang kita ngerasa nyaman sama mereka, yang kita ngerasa mereka nggak bakal ngejudge kita, yang kita ngerasa mereka bijak juga gitu dalam menyikapi permasalahan kita. Dan itu yang ditemukan, iya yang se-value, dan itu yang aku temukan gitu loh di lingkungan Iya, dan itu mahal banget sih, maksudnya kayak relasi yang se-value, punya semangat yang sama, tapi ya mereka nggak ngejudge kita juga gitu, karena ternyata emang itu jadi keresahan yang semua orang mungkin punya gitu. Tapi kalau misalnya kita nge-share ke yang lain tuh mungkin nggak enak gitu kan, kayak gitu. Jadi relasi di RK tuh yang mahal banget, yang bikin kita jadi ngerasa bersyukur di RK gitu. Oke, sip. Wah, kayaknya meaningful banget ya 1 tahun di RK. Boleh di akhir sesi ngobrol-ngobrol kita, ini kayaknya masih seru sebenarnya ya bahasannya, tapi teman-teman mudah-mudahan ada nilai waktu lagi. Boleh dong teman-teman kasih satu nasihat gitu, atau satu spirit yang selalu dipegang supaya yang pertama semangat terus di RK, terus yang kedua semangat terus mengemban status sebagai alumni. Mengemban status sebagai alumni. Kan kalau alumni itu otomatis harus
harus terus menjadi tadi brand ambassador RK ya dengan segala value yang kita nampakkan. Boleh dong. Oke. Mungkin kalau dari aku sendiri pesannya adalah baik teman-teman itu sedang dalam fase semangat-semangatnya maupun teman-teman lagi dalam fase ngedown juga, karena semua hal itu sangat wajar untuk terjadi. Balik lagi ke tujuan akhir kita sih. Tujuan akhir kita itu pengen apa? Mungkin kalau di AK ini kita sama-sama pengen mencapai ridho Allah gitu ya. Ridho Allah dan bukannya pujian-pujian dari manusia. Dan dari situlah kita jadi punya makna hidup yang membuat kita jadinya tetap untuk bertahan dan mau untuk bangun setiap hari, mau untuk berjuang setiap hari walaupun itu sesuatu hal yang berat gitu untuk kita lakukan. Jadi baik untuk teman-teman FK yang sekarang sedang menjalani pembinaan maupun teman-teman kakak-kakak alumni, harapannya kita sama-sama bisa selalu mengingat tujuan akhir kita. Seperti itu. Bismillah ya. Oke, kalau dari aku mungkin ini siapa? Ini dari Tete juga gitu ya, kayak kita kan pasti semua pengen jadi manusia yang sebermanfaat gitu kan, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat. Mungkin itu sering banget gitu ya orang menjadi moto hidupnya. Nah terus yang dibilang Tete waktu itu adalah kadang banyak orang yang lupa kayak dia semangat untuk menumbuhkan kebaikan tapi dia sendiri lupa untuk bertumbuh. Nah mungkin ini bisa jadi semangat untuk yang bertahan di RK juga dan setelah lulus juga gitu, bahwa ini semangat bertumbuh dan menumbuhkan kebaikan itu yang perlu dijaga gitu. Terus kayak hidup adalah proses dan ya kita dan proses terbaik itu adalah ya kita berprogres gitu kan. Jadi semangat untuk berprogres, semangat untuk bertumbuh dan menumbuhkan gitu. Mungkin itu sih yang jadi penguat sampai sekarang. Masya Allah. Oke. Terima kasih buat Hafia dan juga buat Nur yang sudah hadir di hari ini. Teman-teman sekalian, kayaknya banyak banget hal yang bisa diambil, mudah-mudahan ya. Sekian dari kami, mohon maaf dan semoga bertemu di lain sesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.